warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun, Ustaz. Siapa? Anggun. Anggun. Siap Kak Anggun, silakan. Saya yang bertanya, Ustaz. Kata Ustaz tadi, takdir bisa diubah dengan doa. Sebentar, kenapa Kak Anggun? Tadi Ustaz bilang katanya takdir itu bisa diubah juga dengan doa. Tapi apakah yang diijabah itu doa saya atau doa orang tua saya? Karena takdir ini saya berbeda dengan keinginan orang tua saya, Ustaz. Seperti itu. Terima kasih. Tadi ada yang penyampaian. Sebentar. Kak Anggun, sebentar Ustaz mau bertanya dulu. Kak Anggun, boleh tahu nggak masalahnya apa? Masalah Kak Anggun. Tapi nggak akan disorot kamera ya, biar aja kayak rahasia. Rahasia nggak sih? Kameranya ke sini aja. Rahasia nggak? Subhanallah. Ngaji di mana Kak Anggun? Cerita ya. Ada takdir yang sedang saya usahakan, Ustaz. Semata-mata hanya untuk membahagiakan kedua orang tua. Tapi kalau lagi takdir tersebut, keinginan orang tua saya itu tidak sejalan dengan usaha yang sedang saya doakan dan usahakan, Ustaz. Nggak, maksud saya tahu itu. Apa? Kalau boleh tahu ini masalah ini aja. Urusan jodoh atau urusan karir? Karir, Ustaz. Oke, karir ya. Karir. Jadi tentang pekerjaan ya. Benar, Ustaz. Oke, baik. Qadarullah tentang pekerjaan ya. Iya. Baik, makasih Kak Anggun. Tepuk tangan dulu ya buat Kak Anggun ya. Jadi sebetulnya ini bukan tentang pilihan doa siapa yang diijabah. Karena pada akhirnya Allah yang memutuskan yang terbaik kan. Kan kalau doa itu bukan tentang apa pekerjaannya. Iya. Walaupun boleh banget lah kita berdoa supaya dapat kerjaan ini dan seterusnya. Tapi kerjaan itu kan rezeki ya. Dan rezeki itu takdirnya nggak berubah. Yang berubah apa tadi? Keadaan. Tentang rezeki itu membahagiakan atau menyengsarakan. Nah, jadi apapun pekerjaan Kak Anggun yang nanti berhasil, nggak apa-apa Kak Anggun misalnya punya pilihan sendiri, jalanin aja nggak apa-apa. Tapi orang tua menginginkan yang lain, diskusikan baik-baik dengan mereka, pahamkan mereka. Karena di posisi seperti ini ketika anak sudah dewasa, harusnya anak ini punya pilihan sendiri, selama pilihan itu bukan dosa. Mau hujan. Qadarullah. Jadi anak ini harusnya diberikan pilihan, biarkan dia memilih. Makanya orang tua sebetulnya yang bijak itu bukan memaksakan pilihan mereka kepada anak. Kita kalau belajar ilmu parenting itu salah satunya belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dialog banget sama anaknya. Sampai tentang perintah Allah aja Nabi Ibrahim masih nanya sama anaknya, gimana pendapat kamu gitu kan? Malah jelas-jelas perintahnya untuk disembelih. Tapi masih nanya gimana pendapat kamu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu menjadi teladan parenting yang baik. Dan anak itu dialog, diskusi dan mendengar pendapatnya. Apalagi ini bukan tentang perintah Allah, pilihan-pilihan hidup yang sifatnya mubah saja, bukan wajib. Maka menurut saya orang tua dan saya seorang ayah, saya nggak pernah memaksa anak saya. Kan saya sama istri sama-sama lulusan Al-Azhar, tapi anak itu belum ada yang belajar bahasa Arab. Anak pertama nih Aisyah nih, bentar lagi dia mau kuliah ke Jepang. Dia sebenarnya bahasa Jepang. Padahal kalau dia mau belajar bahasa Arab di rumah udah ada 2 guru. Tapi setiap kali disuruh belajar bahasa Arab sakit.
Kalau giliran belajar bahasa Jepang, entah dari mana energinya gede banget dan dia bagus nilainya di bahasa Jepang gitu. Sekarang lagi udah N3, dia mau lagi ambil N2 karena mau kuliah ke Jepang. Ya udah nggak apa-apa. Tinggal saya arahin dia, Kak, di Jepang kamu jadi dai aja. Selain kuliah, bisa nggak kamu bikin program dakwah untuk bikin orang Jepang itu converting to Islam? Jangan dakwah untuk orang Indonesia di Jepang, untuk orang Jepang aja. Karena kamu bisa bahasa Jepang dan kamu suka psikologi, apalagi mengambil jurusan psikologi, ya udah coba lewat mental health. Anak-anak Jepang kan banyak yang bermasalah dengan mental tuh. Kamu aja mereka mengenal konsep Islam tentang mental, siapa tahu jadi masuk Islam. Nah itu artinya diskusi, nggak boleh maksa. Keinginan ibunya pasti anaknya pengen ke Mesir. Kalau saya tipenya beda sama istri saya. Kalau istri saya pengennya salah satu anaknya itu ada yang melanjutkan tradisi orang tuanya lah ke Mesir. Kalau saya terserah mereka lah. Yang pertama pengen ke Jepang, yang kedua pengen ke Eropa, yang ketiga nggak tahu pengen kemana kan masih kecil. Yang jelas saya nggak akan pernah maksa. Kenapa? Para ambia itu nggak pernah memaksa anaknya. Yang pasti harus dikawal tetap di jalan Allah. Jadi Kak Anggun, nggak apa-apa Kak Anggun menjalankan apa yang menjadi mimpinya, passionnya, tinggal ngomong baik-baik aja ke orang tua. Insya Allah walaupun orang tua masih berat hati itu nggak durhaka kok. Durhaka itu kalau ngomong kasar, kalau marah-marah, membentar. Tapi kalau menjalani passion kita walaupun orang tua kurang berkenan, itu nggak durhaka. Dan harusnya orang tua juga jangan mentang-mentang orang tua selalu pakai kata-kata durhaka kamu. Orang tua juga bisa durhaka sama anak, bukan cuma anak yang durhaka sama orang tua, sama. Makanya Kak Anggun menurut saya jalanin aja, doa dengan doa terbaik. Tapi kalau apapun hasilnya, katakan qadarullah. Sebelum ada hasilnya, kita nggak pernah tahu takdir. Jalanin apa yang menurut kita terbaik. Setelah ada hasilnya, baru kita bilang ini takdir Allah yang terbaik buat saya. Itu Kak Anggun. Jadi insya Allah Kak Anggun bukan orang yang durhaka sama orang tua, dan insya Allah doa kalian nggak bentrok di langit. Doa itu kalau Allah kan mengijabah doa dengan 3 cara. 1, persis seperti yang kita minta. 2, lebih baik dari yang kita minta. 3, diberikan dengan digantinya dengan menghindarkan kita dari keburukan yang sama dengan kebaikan yang kita minta. Sehingga ketika Kak Anggun berdoa, ayahnya berdoa, Allah akan mengabulkan dengan cara Allah. Dan Allah mengabulkan dengan cara yang paling baik menurut Allah, karena Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Jadi gak apa-apa. Saya juga pernah doa beda dengan istri saya. Istri saya pengen anak masuk pondok pesantren usia kelas 1 SD. Saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak bisa jauh dari anak. Dan saya sejak kecil keluarganya utuh, nggak pernah jauh dari keluarga. Saya baru jauh dari keluarga kelas 1 SMP masuk pesantren. Itu pun pesantrennya dekat rumah. Istri saya dari TK udah di pondok pesantren, jadi udah terbiasa jauh dari keluarga. Jadi kita beda background. Pas anak pertama mau SD, dia pengen masukin ke pondok tahfiz. Saya nggak mau. Kenapa harus di pondok? Kan kita sama-sama ngapal Quran, mending cuma kita aja. Kata istri saya, kalau semua orang tuanya susah, mending di pondok. Ya udahlah, kita berdoa. Dia doa supaya lulus, saya berdoa supaya nggak lulus. Ya Allah, semoga Aisyah keterima di pondok. Saya, ya Allah, semoga nggak keterima di pondok. Alhamdulillah, doa saya diijabah. Aisyah nggak lulus. Apakah dia gagal? Enggak. Allah mengijabah doa dia dengan cara yang lain. Jadinya ngafal di rumah juga, kan yang penting ngafal kan? Yep. Artinya emang nggak apa, beda doa. Sama kayak 2 orang nih. Yang satu berdoa, ya Allah semoga dia jadi jodoh saya. Ya Allah amin amin, jangan sama dia. Kan bisa gitu kan? Bentrok nih doa nih. Sama kayak rezeki, ya Allah semoga saya keterima. Yang ini juga di sebuah minimarket menerima karyawan cuma 2, yang daftar 1000. Gimana doanya tuh? Bentrok dong di langit. Ya Allah semoga saya bingung malaikat, ini mana ini? Allah lebih tahu mengabulkan doa mereka yang terbaik. Jadi nggak usah khawatir berdoa dengan yang dianggap terbaik walaupun berbeda-beda. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga Ustaz untuk jawaban